Oke, ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi tentang Proliga sambil kita nunggu pertandingan di seri Gresik untuk minggu ini. Jadi kita akan membahas mengenai siapa tim yang bisa menghentikan tren positif dari Gresik Petrokimia dan juga Jakarta Livin Mandiri. Karena apa? Ya kita sama-sama tahu Petro dan juga Jakarta Livin Mandiri itu kan trennya itu sedang sangat positif. Bahkan khusus untuk Petro ini kan merupakan sejarah tersendiri karena Petro bisa menyapu bersih 4 pertandingan awal Proliga 2026. Nah, kita bahas dari Jakarta Livin Mandiri dulu. Jadi teman-teman sudah tahu Jakarta Livin Mandiri itu kan di 2 pertandingan terakhir itu kan memang menunjukkan performa yang jauh lebih impresif dibandingkan 2 pertandingan awal. Dua-duanya dilalui dengan kemenangan. Yang pertama ketika menghadapi Medan Falcon, yang kedua ketika mereka mengalahkan Jakarta Popsi Vopolwan. Hasil yang didapatkan oleh Jakarta Livin Mandiri sebenarnya memang sampai saat ini belum membuat mereka aman di 4 besar karena Jakarta Livin Mandiri itu kan masih terlempar dari posisi 4 besar. Tapi yang menjadi catatan adalah permainan yang ditujukan oleh Yola Yuliana dan kawan-kawan itu kan semakin upgrade lagi tuh, semakin improve lagi. Bahkan mungkin kita bisa melihat bahwa Yola Yuliana, ini khusus kita bicara tentang Yola ya, itu kan performanya itu semakin menanjak, semakin oke di 2 pertandingan awal ya. Yola itu kan memang terlihat belum perform, belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tapi di 2 pertandingan terakhir Yola itu kan tampil jauh lebih baik lah ya, mencetak double digit. Bahkan kalau kita bicara di pertandingan ketika menghadapi Jakarta Popsi Vopolwan saat itu, kalau menurut saya Yola itu layak, sangat pantas dijadikan sebagai MVP atau man of the match. Kill blocknya oke, attack-nya oke, kemudian hal-hal lainnya di tengah lapangan yang ditunjukkan oleh Yola itu kan bagus. Tapi ya kita tidak boleh melupakan misalnya Anabelika yang lagi-lagi terus menjadi motor poin bagi Jakarta Livin Mandiri. Nah, kenapa performa dari Jakarta Livin Mandiri itu sangat oke? Ya tentu saja, memang dari segi chemistry itu kan terlihat semakin baik, dari segi game plan itu juga terlihat semakin baik. Masalahnya adalah gini, apakah konsistensi dari Jakarta Livin Mandiri itu akan berlanjut karena hari ini Jakarta Livin Mandiri itu akan langsung menghadapi Gresik Petrokimia. Belum lagi kalau kita bicara tentang pergantian pemain asing. Jadi pemain asing dari Jakarta Livin Mandiri itu kan satu Jeda Aktas itu kan digantikan oleh Veronica, pemain dari Polandia. Nah, kita akan melihat apakah pergantian pemain asing itu akan berpengaruh terhadap game plan atau performa dari Jakarta Livin Mandiri atau tidak. Karena cukup rawan sebenarnya ketika mengganti pemain di tengah musim. Tapi ya itu kan sebuah pilihan karena Jeda Aktas itu kan juga tidak gacor-gacor banget, apalagi kabarnya itu kan dirinya juga mengalami cedera sehingga ya manajemen Jakarta Livin Mandiri mau tidak mau harus mengganti Jeda Aktas dengan Veronica. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah gini, memang dari roster itu kan sudah kelihatan formasi terbaik yang dimiliki oleh Jakarta Livin Mandiri. Pertanyaannya, kalau amit-amit ternyata memang nanti salah satu pemain di line up itu ternyata flop atau ternyata underperform, nah apakah pemain-pemain yang ada di bangku cadangan, yang ada di bench itu bisa untuk step up, bisa untuk menjadi solusi di tengah lapangan atau tidak? Karena apa? Kayaknya ini ya, masih ada ketimpangan atau ada gap yang cukup besar antara pemain inti di Jakarta Livin Mandiri dengan pemain bench. Kita misal gini, berandai-andai kalau ternyata hitter dari Jakarta Livin Mandiri itu ternyata sedang underperform. Nah, apakah pemain cadangannya itu bisa untuk menjadi substitusi yang oke atau enggak? Itu kan menjadi hal yang harus dicari solusinya oleh pelatih Jakarta Livin Mandiri. Kalau kita hanya mengacu ke 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Medan Falcon dan juga Jakarta Popsi Vopolwan, ya memang sekali lagi performa dari Jakarta Livin Mandiri itu kan memang lagi gacor-gacornya tuh, bahkan mengalahkan Jakarta Popsi Vopolwan itu kan sebenarnya menjadi sebuah kejutan tersendiri terlepas dari performa Jakarta Popsi Vopolwan yang memang di awal Proliga 2026 ini itu kan memang masih angin-anginan tuh, masih belum seperti Jakarta Popsi Vopolwan yang kita kenal. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana performa dari Jakarta Livin Mandiri, karena selain menghadapi Gresik Petrokimia, Livin itu kan akan menghadapi Jakarta Popsi Vopolwan lagi di seri Gresik ini. Nah, kita lihat apakah racikan dari pelatih Jakarta Livin Mandiri oke atau enggak, gacor atau enggak.
Nah, kita bergeser ke Gresik Petrokimia. Ini masih menjadi tim favorit saya sampai saat ini, belum berubah pokoknya. Pengen aja lihat Gresik Petrokimia menjadi juara. Sekali-kali Petro yang juara kan nggak apa-apa lah ya. Kalau kita bicara tentang Gresik Petrokimia, salah satu yang sangat menarik untuk dibahas itu adalah bagaimana defense atau pertahanan yang mereka miliki. Karena apa? Ini ada anggapan yang sebenarnya sangat menarik bahwa defense atau pertahanan itu menjadi kunci pertama dari sebuah kemenangan. Artinya gini, ketika defense termasuk juga receive bola pertama lah ya, ketika defense atau receive bola pertama itu baik, ya itu menjadi pembuka bagi sebuah tim untuk bisa melakukan attack atau bisa untuk mendapatkan poin. Karena logikanya menjadi gini, jadi ketika receive atau bola pertama itu awur-awuran atau wassalam, ya sudah, setter itu akan semakin kesulitan untuk mengolah bola atau untuk melakukan variasi, sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap hitter dari sebuah tim. Nah, kalau kita bicara tentang Gresik Petrokimia, itu kan memang kalau menurut saya trio defense mereka itu kan memang sangat bagus tuh. Jadi ada Indah, kemudian ada Nandita, kemudian ada Mediol Yoku. Khusus untuk Mediol Yoku itu kan memang salah satu kekuatan utama atau kelebihan yang dimiliki oleh dirinya itu kan memang dari segi receive tuh, dari segi defense yang memang sangat oke lah ya, bisa dikatakan sangat oke. Kenapa? Karena dirinya itu kan posisinya hitter tuh, beda cerita dengan Yulis Indayani ataupun dengan Nandita Ayu yang mana mereka itu kan memang berposisi sebagai libero. Kalau membandingkan receive antara libero dengan hitter itu kan memang nggak apple to apple, tapi ternyata menjadi gini, bahwa Mediol Yoku itu kan ternyata bisa memiliki atau bisa melakukan receive dengan sangat baik. Nah, itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi pelatih Gresik Petrokimia, Coach Lodi, karena dengan 3 pemain yang memiliki defense sangat baik, ya dirinya bisa untuk menerapkan game plan, bisa untuk melakukan rotasi dengan baik. Bahkan dirinya itu kan bisa untuk mengatur strategi sesuai dengan keinginannya. Kita tidak boleh melupakan loh bahwa Nandita Ayu dengan Yulis Indayani itu kan switch tuh. Jadi tidak selalu menjadi, misalnya gini, Nandita Ayu tidak selalu menjadi pemain inti, begitu juga dengan Yulis Indayani yang tidak selalu menjadi pemain inti. Artinya dari 4 pertandingan awal di Proliga 2026 mereka itu kan saling bergantian. Tapi hebatnya adalah gini, bahwa mereka itu kan sama-sama perform tuh. Nah, sehingga hal itu memberi keleluasaan bagi pelatih Gresik Petrokimia untuk mengatur strategi di tengah lapangan. Terlepas dari receive yang semakin baik, ya tentu saja kita bisa melihat bagaimana peran dari 2 pemain asing, Ani Micem dan juga Alexandra Bichenko, yang ya mereka gacor banget di 4 pertandingan awal, bisa membuktikan kelasnya, bisa menjawab tantangan dari pelatih Gresik Petrokimia. Pertanyaannya menjadi gini, ini sama dengan pertanyaan untuk Jakarta Living Mandiri. Dari segi komposisi utama atau line up itu kan Gresik Petrokimia itu sudah menemukan komposisi yang terbaik tuh. Misalnya Arnita Putri ada di setter, kemudian 2 pemain asing sama-sama di hitter, kemudian juga ada Mediol Yoku, ada Yulis Indayani, ada Giovanni. Kalau nanti ternyata ada salah satu pemain yang flop di tengah lapangan, kita ambil contoh ini karena ini penting. Kalau misal nanti tiba-tiba pemain asingnya flop, entah Alexandra Bichenko ataupun Ani Micem, apakah pemain yang ada di cadangan bisa untuk menggantikan mereka dan menjadi solusi di tengah lapangan atau tidak? Karena apa? Di 4 pertandingan awal kan kita bisa melihat tuh bagaimana Alexandra Bichenko dan juga Ani Micem itu kan memang benar-benar sangat diandalkan untuk menggedor pertahanan lawan. Nah, kalau mereka amit-amit ternyata lagi nggak baik atau ternyata lagi underperform, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Apalagi kalau nanti situasi itu atau mereka underperform itu di fase-fase yang krusial atau di momen-momen yang genting, karena tidak mudah bagi pemain untuk bisa langsung tune in di clutch moment atau di fase-fase yang krusial, karena itu kan tentu saja membutuhkan mental yang sangat kuat. Nah, apakah mental pemain bench di Gresik Petrokimia itu bisa
langsung step up atau enggak, itu kan menjadi sebuah PR tersendiri tuh. Belum lagi kalau kita bicara konsistensi, ya ini bolak-balik saya bilang, artinya ya percuma di awal oke, tapi ternyata di fase-fase yang genting atau di fase-fase penentuan ternyata flop. Kita kan bisa ambil contoh di sektor putra tuh, di Proliga 2025 kemarin, Jakarta Lavani di fase reguler itu kan gacornya nggak ketulungan, tapi ternyata ketika mereka sudah bermain di final, mereka justru dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi 3-2 skornya ya, dengan skor 3-2. Artinya dari situ kita bisa melihat bahwa mental itu kan sangat penting tuh. Tidak semua pemain itu memiliki mental yang kuat, tidak semua pemain itu memiliki daya juang yang gila-gilaan. Nah, itu menjadi sebuah PR tersendiri. Apakah nanti Gresik Petrokimia bisa untuk mempertahankan konsistensi ini atau tidak? Karena ya sekali lagi 4 pertandingan awal itu Petro itu sudah menunjukkan konsistensi yang oke, tapi perjalanan itu kan masih sangat panjang. Penentuannya itu nanti akan ada di Final Four kok. Artinya setelah masuk Final Four itu kan hasil apapun yang terjadi di fase reguler itu kan tidak akan dihitung. Pertarungan mentalnya, pertarungan fisiknya, pertarungan strategi yang sebenarnya, yang realnya itu ada di babak Final Four. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai Jakarta Liquid Mandiri dan juga Gresik Petrokimia, kira-kira siapa tim yang bisa menghentikan tren positif yang dibukukan atau dicatatkan oleh Jakarta Liquid Mandiri dan juga Gresik Petrokimia? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia semakin berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.